pimpin doa? Alvin? Oke, ya Alvin silakan dipimpin doanya. Sebelum berdoa mulai. Selanjutnya, untuk mewujudkan rasa cinta kita kepada tanah air Indonesia, kita marilah menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Ibu mohon kalian untuk berdiri. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Terima kasih, silakan anak-anak. Adakah hari ini yang tidak masuk? Ada. Siapa? Eli. Sama Alfian. Ya, memang Eli dan Alfian dari kemarin tidak masuk karena sakit. Kita doakan yang sakit semoga segera sembuh. Amin. Amin. Dan kita semua yang ada di kelas ini senantiasa dalam keadaan sehat. Amin ya robbal alamin. Bu Guru lihat hari ini kelasnya sudah bersih. Terima kasih untuk yang piket hari ini ya. Selanjutnya kalian juga berpakaian rapi sesuai dengan aturan tata tertib sekolah kita. Adapun manfaat kita belajar materi hari ini itu adalah sangatlah banyak bagi kita. Oleh karena itu, Bu Guru mohon kalian ikutilah atau belajarlah dengan sungguh-sungguh pada materi hari ini. Siap? Siap. Oke, setelah pembelajaran hari ini, Ibu Guru harapkan jika kalian melihat di luar atau di lingkungan sekolah atau di lingkungan sekitar, itu kalian tahu itu tumbuhan, kalian bisa mengidentifikasi atau menyebutkan bagian-bagian dari tumbuhan. Misalkan ada tumbuhan, oh itu tumbuhan ya, oh itu ada batangnya. Batang pada tumbuhan untuk menyalurkan makanan dari akar ke daun. Terus oh itu akar, akar pada tumbuhan itu fungsinya untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah itu. Jadi semua pelaksanaan belajar kita hari ini, yang pertama nanti kita akan menyaksikan video secara bersama-sama dan video itu kita amati. Lalu setelah itu kalian memberikan pendapat tentang video yang kita saksikan. Setelah memberikan pendapat tentang video yang kita saksikan, nanti Bu Guru beri penguatan materi kita bersama-sama. Setelah itu kalian Bu Guru akan menjadi 3 kelompok sesuai minat belajar kalian, yaitu ada kelompok
kelompok visual, kinestetik, dan auditori nanti. Setelah berkelompok, nanti kalian mengerjakan RKPD secara kelompok, ya. Kalau RKPD secara kelompok, itu bekerjanya dia bersama-sama secara kelompok. Setelah selesai semua, setiap kelompok itu mempresentasikan hasil diskusinya ke depan kelas, ya. Setelah berdiskusi, setelah mempresentasikan hasil diskusinya, nanti Bu Guru punya soal evaluasi. Apa itu soal evaluasi? Soal evaluasi itu yang harus kalian kerjakan sendiri-sendiri atau secara mandiri. Nanti setelah mengerjakan soal evaluasi secara mandiri dikumpulkan, sehabis itu kita melakukan refleksi dan kesimpulan dari materi hari ini. Setelah itu diakhiri dengan doa adanya materi hari ini sudah selesai. Oke? Agar pembelajaran hari ini berjalan dengan nyaman, kalian tentu masih ingat ya kesepakatan kelas yang kita telah buat bersama? Masih. Oke, masih ingat ya? Masih. Di antaranya kalau ada tugas dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Oke. Menurut kalian hari ini materi kita hari ini adalah tentang tumbuhan. Menurut kalian antara manusia dan tumbuhan itu sama atau beda? Beda. Sama atau beda? Beda. Ada yang bisa menjelaskan mengapa kok beda? Ada? Ya, Beka? Karena tumbuhan memiliki akar dan manusia memiliki akar. Iya, benar, tepuk tangan untuk Beka. Selanjutnya, apa saja yang kalian ketahui tentang bagian tumbuhan? Ada akar, batang, daun, buah. Ya. Terus, apakah semua itu punya fungsi masing-masing? Punya. Untuk lebih jelasnya dan lebih lengkapnya lagi tentang fungsi-fungsi bagian tumbuhan dan nama-nama bagiannya, kita saksikan video bersama-sama. Sebelumnya, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, semangat, tepuk 4, konsentrasi, tepuk 5, siap belajar. Ayolah kita saksikan video. Silakan diamati dan disimak. Yang sangat besar. Pohon tersebut memiliki bunga dan juga ada buahnya yang sepertinya sangat lezat untuk dimakan. Namun, apakah kalian tahu mengapa tumbuhan dapat berdiri dengan tegak dan juga dapat berbunga dan berbuah? Ibaratnya, tumbuhan itu seperti manusia yang memiliki Silakan hidup. ya. Setiap anggota tubuhnya memiliki peran masing-masing yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, untuk mengetahui bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya, yuk kita simak video pembelajaran berikut ini. Hei, lihatlah, hujan datang dengan derasnya. Namun pohon itu tetap berdiri dengan tegak. Kalian bisa Meskipun tumbuhan terkena hembusan angin, hujan, bahkan katakan hewan ataupun kita, manusia, memanjat pohon tersebut, namun pohon tersebut tetap berdiri dengan tegak. Tumbuhan dapat berdiri dengan tegak karena memiliki akar. Akar berfungsi sebagai penyokong Bagian dan yang dapat pertama membuat namanya tumbuhan tersebut akar. Selain itu, akar juga berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Akar ini terbagi menjadi dua jenis, yakni akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang adalah satu akar utama yang tumbuh lurus jauh ke dalam tanah. Sedangkan akar serabut adalah akar yang muncul dari bagian pangkal batang tumbuhan yang berbentuk serabut serta tidak mengalami pembesaran atau perkembangan. Setelah akar, ada juga bagian lain dari Bagian yang kedua, batang. akar. Kalian tahu fungsi dari batang? Air dan mineral yang diserap oleh akar akan diangkut ke daun melalui batang. Selain itu, batang juga berfungsi sebagai badan pohon untuk menopang pohon agar tetap berdiri dengan tegak. Nah, setelah air dan mineral yang diserap oleh akar, daun
sebagai tempat untuk menyimpan cadangan air dan makanan. Namun, apakah kalian tahu apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah suatu proses pembuatan atau pembentukan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun, yaitu klorofil dengan bantuan energi cahaya matahari. Coba lihat Yang keempat dan keempat ya. fungsi bunga pada tumbuhan. Fungsi bunga pada tumbuhan adalah sebagai tempat perkembangbiakan tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji. Nah, biji inilah yang nantinya bisa ditanam kembali untuk menjadi tumbuhan yang baru. Wah, pohonnya sudah Ini mulai bagian yang berbuah. terakhir namanya. Nampaknya sangat lezat untuk dimakan. Apakah kalian tahu fungsi dari buah? Buah berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan dan untuk melindungi biji yang ada di dalamnya. Selain itu, buah juga dapat dimakan oleh manusia atau hewan. Nah, kalian sudah mengetahui bagian-bagian dari tumbuhan beserta fungsinya. Video yang kita tonton tadi, siapakah yang ingin menyampaikan pendapat tentang video? Ayo, siapa? Oke, PK silakan. Di video di sana terdapat pelajaran yang bisa diambil, yaitu program fotosintesis yang dilakukan oleh daun. Iya, dan tepuk tangan untuk kita. Selanjutnya ada lagi yang ingin memberikan pendapat tentang video? Ayo. Ayo, coba turun ya. Ya, bunga dan manusia berbeda. Ya, tepuk tangan turun. Selanjutnya ada lagi yang ingin. Ya, baik. Amin. Saya bisa dipahami fungsi bunga untuk perkembangbiakan. Ya, tepuk tangan untuk Amin. Selanjutnya ada lagi yang ingin memberikan pendapat tentang video? Oke, silakan Bila. Tadi di video dijelaskan bahwa akan menyerap air dan zat hijau. Ya, tepuk tangan untuk Bella. Dari video yang kita lihat tadi, jelas ya perbedaannya antara tumbuhan dan manusia itu berbeda. Kalau di tumbuhan, kita urut dari yang paling bawah ada apa? Terus? Tepuk tangan untuk kita semua. Selanjutnya, sekarang Ibu akan membentuk kalian menjadi 3 kelompok. Ada yang suka menggambar atau mewarnai, oke. Yang suka menempel, yang suka mendengarkan video. Oke, sekarang kita bentuk kelompoknya. Ayo, kita jadikan satu misalnya. Kelompok ya. Ini namanya, ini kelompok visual ya. Punya 2 gambar. Ini bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Silakan kalian baca dan kalian pahami serta amati bersama ya. Kelompok auditori ya. Guru berikan tontonan sebuah video. Kalian perhatikan, kalian saksikan bersama dan kalian amatin ya. Ini namanya kelompok kinestetik ya. Sediakan bunga beserta bagian-bagiannya. Silakan kalian amati dan kalian pahami berdasarkan video yang kita tonton tadi ya. Ya, silakan semuanya berdiskusi, mengamati ya, dan dipahami bagian-bagiannya sampai jelas. Guru visual sudah diamati? Sudah lebih paham sekarang? Ini Bu Guru punya gambar tumbuhan yang mana gambarnya belum ada warnanya. Nah, tugas kalian di sini, silakan kalian warnai bagiannya, warnanya, terus kalian tuliskan bagiannya di sini, fungsinya di bawahnya. Oke, siap? Ya, selamat mengerjakan.
Paham sekarang? Sudah. Tadi videonya sudah diamati? Sudah. Ini Bu Guru punya 2 gambar tumbuhan. Silahkan kalian beri tanda bagiannya. Sebelumnya kalian beri panah dan tulislah bagian dan cirinya ya. Silahkan berdiskusi. Grup kinestetik sudah diamati ya. Sekarang sudah lebih paham. Sambil diamati lagi, Bu Guru punya gambar tumbuhan yang sudah Bu Guru potong pisah-pisah bagiannya. Nah, tugas kalian mencari pasangannya dalam potongan kertas-kertas ini. Nanti kalau ketemu fungsi dan namanya silahkan ditempelkan di kolom bawahnya ya. Silahkan kerjakan secara kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok Australia ingin memberikan hasil kelompok dari kelompok Australia. Akan berfungsi sebagai menyerap air dan bibit dari dalam tanah. Data sebagai alat transportasi untuk mengangkat air dan mineral dari akar ke daun. Daun untuk fotosintesis. Daun sebagai tempat pengolahan zat makanan. Bunga sebagai alat berkembang biakan tumbuhan. Buah sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Saya dari kelompok auditori. Ada yang ingin menanggapi presentasi dari kelompok auditori? Oke, silakan kelompok kinestetik kalau mau menanggapi. Iya, silakan Bella. Mengapa daun bisa naik? Karena mempunyai zat klorofil di daun. Ya, sudah pas jawabannya? Oke, tepuk tangan untuk kelompok auditori. Selanjutnya kelompok mana yang mau presentasi? Kelompok yang kedua, silakan. Ayo, maju. Ya, kinestetik maju. Ayo. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok kinestetik ingin menyampaikan hasil presentasi tumbuhan daun serta bunga buah makan. Daun berfungsi sebagai tempat penyimpanan fotosintesis. Batang berfungsi sebagai alat pengangkut dalam jenis fotosintesis. Bunga berfungsi sebagai alat pembiakan pada tumbuhan. Buah berfungsi
sebagai alat transportasi untuk mengangkut air dan mineral dari akar menuju laut. Sebagai tempat pengelolaan dan makanan tumbuhan, sebagai alat pengelolaan tumbuhan akar untuk menyerap nutrisi dan air dari dalam tanah. Oke, ada yang ingin menanggapi presentasi dari kelompok siswa? Ayo, kelompok lain. Ada yang menanggapi? Mungkin dari kelompok kinestetik atau kelompok auditori mau menanggapi presentasinya kelompok visual? Ayo, silakan rekan auditori lagi. Apa fungsi penyerapan air pada akar? Sebagai alat transportasi mengangkut air dan mineral dari tanah menuju laut. Ya, oke, sudah kelas jawabannya? Sudah. Oke, terima kasih untuk kelompok visual. Tepuk tangan untuk kelompok visual. Silakan duduk kembali. Semua diskusinya di depan kelas ya. Semuanya sungguh luar biasa dalam presentasi dan mengerjakan tugas kelompoknya. Tepuk tangan sekalian semua. Selanjutnya, Bu Guru mempunyai soal evaluasi, di mana soal evaluasi itu adalah soal yang harus kalian kerjakan sendiri. Sebelumnya, biar kita lebih semangat lagi, ayo kita lakukan tepuk semangat. Tepuk semangat. Ini Bu Guru bagikan soal evaluasi. Silakan kalian kerjakan sendiri-sendiri. Waktunya 5 menit ya. Kalau tidak ada namanya nanti guru bingung ibunya siapa, ya. Oke. Ayo tinggal 3 orang lagi. Ayo sudah selesai semua ya? Sudah semua sudah dikumpulkan. Anak soleh siap. Setelah semuanya sudah kita lewati, marilah kita menyimpulkan dan melakukan refleksi dari materi yang kita pelajari hari ini. Oke, semua sudah paham ya? Apakah ada yang merasa kesulitan? Tidak. Masih adakah yang perlu ditanyakan? Tidak. Bagaimana perasaan kalian pada pembelajaran hari ini? Senang. Bagian mana yang menurut kalian paling menarik pada pembelajaran hari ini? Terus menurut kalian, pentingkah kita mempelajari materi kita pada hari ini? Penting. Karena apa? Karena sangat berguna bagi kehidupan kita. Oke, mari kita simpulkan bersama. Jadi, antara manusia, hewan, dan tumbuhan itu terdapat kesamaan ya, yaitu sama-sama makhluk hidup, sama-sama bertahan hidup, dan sama-sama mempunyai anggota tubuh. Bedanya kalau pada anggota tubuh tumbuhan, kalau di tumbuhan ada yang namanya dari paling bawah akar. Fungsinya ya, terus yang kedua ada fungsinya untuk apa? Ya, yang ketiga ada apa?
bernyanyi lagu anti bullying dan tepuk anti bullying. Ayo 1, 2, 3. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana kita berteman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semuanya saling menyayangi. Tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Tepuk anti bullying. Jangan suka menyakiti, jangan suka menghakimi, jangan suka caci maki, bullying, no sayang teman. Alhamdulillah pelajaran sudah selesai. Kita akhiri dengan berdoa. Silakan siapa yang memimpin berdoa lagi? Ya. Berdoa mulai. Amin. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Bu Guru terima kasih. Selanjutnya di rumah kalian belajar lagi. Bu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.